Nah, kalau kita lihat dari bagian sor-sorannya, ini ada yang istimewa. Ini ada satu stilasi atau gambaran dari salah satu hewan yang sangat dulu didewakan atau bisa dimitoskan sangat besar, bahkan mungkin ada yang menyembah seperti itu. Nah, ini adalah stilasi dari naga, tapi ini bentuknya abstrak, makanya ini adalah naga primitif. Ya, ini adalah stilasi dari naga pengantin primitif karena kanan kiri ada dua. Ya, sahabat pusaka Jawa ini. Nah, jelas ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita hingga akhir hayat kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, musibah gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya terpuruk, rezekinya seret, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa, handai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sama. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur nama hewan, ya, berdapur nama hewan yang mungkin sahabat Pusaka Jawa sudah tahu namanya ya. Jadi dapurnya adalah hewan melata. Artinya kalau hewan melata berarti kan apa coba ya kan. Nah, dapurnya adalah tombak cacing kanil. Dulu pernah saya review tombak cacing kanil. Kali ini cacing kanilnya mempunyai satu keistimewaan tersendiri. Dari segi fisiknya pun berbeda dengan cacing kanil yang pernah saya babar sebelumnya. Dari segi tangguhnya pun pasti berbeda. Sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang dan lebar, saya akan ambil bilahnya. Nah, ini ya sahabat Pusaka Jawa, ini nama warongkonya seperti biasa adalah warongko seken. Kalau orang Madura bilang warongko seken. Nah, ini jenis kayunya kayu apa ini ya? Bentar, tak lihat lagi karena ini benar-benar lawasan sahabat Pusaka Jawa. Kalau dilihat dari seratnya, dan ini nginden ya, hampir seperti kayak terembalu ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bilahnya kecil sahabat Pusaka Jawa karena memang cacing kanil yang seperti ini dibuat biasanya sebagai piandel atau senjata tayuhan yang diambil sisi tuahnya saja, sisi esoterinya, sisi kegaiban, sisi supranaturalnya saja. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui bahwasanya cacing kanil itu ada yang look 3, ada yang look 5, dan ada yang look 7. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kemudian bentuk dari cacing kanil tidak sama looknya cacing kanil dengan look kris yang biasa. Kalau look kris biasa kan hanya dua sisi saja. Kalau cacing kanil, ya, umpamanya cacing kanil yang segi 4. Ini kan ada yang cacing kanil segi 4 nih. Ya. Jadi looknya itu dari semua segi karena dia bentuknya segi 4. Kalau keris kan cuma dua sisi kan. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita hitung look cacing kanil ini. Ya. Pertama kita hitung, oke, cacing kanilnya ada berapa? Looknya. 1, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya ada 7 sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini adalah cacing kanil look 7. Ya.
Nah, kalau kita lihat dari bagian sor-sorannya, ini ada yang istimewa. Ini ada satu stilasi atau gambaran dari salah satu hewan yang sangat dulu didewakan atau bisa dimitoskan sangat besar, bahkan mungkin ada yang menyembah seperti itu. Nah, ini adalah stilasi dari naga, tapi ini bentuknya abstrak, makanya ini adalah naga primitif. Ya, ini adalah stilasi dari naga pengantin primitif, karena kanan kiri ada dua. Ya, sahabat pusaka Jawa ini. Nah, jelas ya. Ini. Oke, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat tentang cacing kanil, kita bicara tentang cacing kanil ya. Cacing kanil kan ada yang membulat, ada yang linggiran. Linggiran artinya seperti segitiga. Kemudian ada yang segi empat. Nah, ini kebetulan yang saya pegang adalah yang segi empat. Ya, jadi tombak cacing kanil ini biasanya banyak dipakai untuk tongkat komando. Kalau untuk orang-orang militer, saya ada tongkat komando enggak ya? Biasanya dimasukkan seperti ini. Sebentar. Nah, ini. Nah, biasanya dimasukkan ke dalam seperti ini. Ya. Tapi ini saya masih sudah ada ini. Kalau tidak ada dimasukkan ke sini. Masuk. Pas ini. Apakah perlu dipindah? Nah, kalau dipindah ini harus bikin lagi, repot lagi ya sahabat pusaka Jawa. Nah, begitu sahabat pusaka Jawa. Jadi kita ketahui bahwasanya tongkat komando itu dibikin setelah abad ke-20 ya. Mulai tren-tren pusaka dibikin tongkat komando itu sekitar abad ke-20 ya. Pada abad ke-20 mungkin sekitar pada saat itu adalah yang sering kita lihat sosoknya adalah Pak Karno atau Bung Karno, presiden pertama Indonesia, yang selalu membuat tongkat komando yang konon katanya di dalamnya ada satu buah keris yang putus atau keris tugel, artinya tidak utuh, tapi mungkin karena tuahnya yang bagus makanya suka dibawa-bawa. Nah, seperti itu. Walaupun Pak Karno konon katanya lagi mempunyai 9 tongkat, tidak cuma satu, yang memang kalaupun dibawa untuk menghadap kepala negara-negara bawanya tongkat yang ini, untuk menghadap para jenderalnya bawanya yang ini, mungkin seperti itu konon katanya. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat pucukan bilahnya, ini adalah pucukan bilah Newgen ya, Newgen. Kemudian kalau kita lihat dari metuknya, ini adalah metuk iras. Metuk iras biasanya untuk tangguh-tangguh yang sepuh ya, tombak-tombak yang sepuh itu metuknya metuk iras. Sahabat pusaka Jawa bisa lihat ini metuknya sederhana sekali, beda sekali dengan metuk-metuk Mataraman ya. Metuk-metuk Mataraman itu metuknya agak bulat seperti itu ya, ini tidak. Nah, jadi kalau kita melihat dari pamornya, ini adalah pamor melumah. Kita lihat pamornya, ini adalah pamor ngulit semangka ya. Dan di bagian metuknya ini ada pamor seperti pamor sumber. Nah, di sini seperti pamor sumber. Pamor sumber sendiri biasanya itu bulatannya ada 3 lingkaran minimal. Ini ada 1, 2, 3 ada. Ya. Kalau kita lihat dari tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor ngulit semangka luas pergaulannya. Karena manusia itu zon politikun. Zon politikun artinya manusia yang bersosial. Jadi kita butuh berhubungan dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu hidup bermasyarakat ya. Tapi kadang ada manusia yang memang untuk bermasyarakat agak susah, bawaan dari lahir, artinya memang orangnya nggak pedean lah atau bagaimana lah. Nah, cocok diberikan pusaka yang dengan pamor-pamor ngulit semangka seperti itu. Kalau kita lihat dari looknya, look 7 ya, look 7 sendiri seperti kita ketahui
Makna filosofinya adalah perlambang dari permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk-Tuju itu dari segi omongannya mempunyai wibawa, perintahnya ditaati oleh para bawahan, ya, bentakannya itu membuat takut orang yang dibentak, omongannya pun mempengaruhi lawan bicaranya. Jadi di sini sudah jelas kalau Luk-Tuju adalah untuk kewibawaan, artinya cocok sekali untuk pemimpin. Jadi kalau sahabat Pusaka Jawa pengen menjadi orang yang sekira-kira saya pengen jadi pemimpin, kira-kira yang cocok apa? Pemimpin kan paling tidak mempunyai wibawa, entah dari cara bicaranya, entah dari gerak bahasa tubuhnya. Ya, begitu ngomong orang sudah terpengaruh dengan omongan kita, tidak banyak membantah. Ya, begitu kita menghardik orangnya pun mengkeret kayak wong kungku menung banyu telung jam. Kadisen mengkeret. Kalau memerintah kepada anak buahnya pun menjadi nurut, patuh, ya, segan, ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari naga pengantin adalah, kita ketahui naga mempunyai lambang atau makna filosofi dari sebuah kejayaan, kemakmuran, juga kekuasaan dan juga pengayoman. Tidak cuman kejayaan, kekuasaan, kemakmuran, juga ngayomi rakyatnya juga naga itu. Artinya jangan sampai ketika menjadi seorang penguasa, pemimpin, itu tidak ngayomi rakyat seenaknya wedele dewek, rakyatnya pan beli temen lah ya, pan sengsara, pan melarat, pan kurang pangan, ora sama asa bodoh ting, ora bisa seperti itu, ya, tidak bisa seperti itu. Nah, naga kemudian kalau kita seimbangan dengan pengantin, artinya adalah pengantin itu sepasang, berarti harus seimbang, artinya ada satu keseimbangan, ya, sahabat Pusaka Jawa, harus ada keseimbangan. Naga sendiri kan kita ketahui di Indonesia ini, di Nusantara ini arahnya lebih kepada naga Asia, ya, seperti naganya para Cina, itu orang-orang Cina kan naganya seperti itu, ya. Nah, ini adalah naga primitif. Naga primitif tampilannya atau stilasinya atau gambarannya itu abstrak, jadi tidak begitu detail seperti naga-naga yang Mataram, Mojopahit, seperti itu kan naganya sudah bagus-bagus, ya. Nah, ini naganya adalah naga primitif, ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita rangkum, ya, kalau kita rangkum dari keseluruhan tombak cacing kanil ini, makna dan filosofinya atau doa dari Sang Empu dan Sang Pemesan awal keris ini adalah diharapkan pemilik tombak ini adalah menjadi seorang yang pemimpin yang mempunyai jiwa yang besar, ya, mempunyai wibawa yang besar, segala omongannya, segala perintahnya, segala hardiknya membuat orang menjadi nurut, ya, omongannya pun berwibawa, mempengaruhi lawannya, perintahnya ditaati oleh bawahannya, kemudian hardikannya, bentakannya ini sih jangan sering-sering, ya, artinya suatu waktu saja, karena kalau keseringan berarti kan banyak anak buahnya yang bikin salah. Nah, artinya ketika membentak, anak buahnya pun menjadi mengkeret, menjadi takut, seperti itu. Nah, sinkron dengan naga, karena naga melambangkan satu kejayaan, kekuasaan, karena dulu dapur-dapur naga hanya dikhususkan untuk seorang yang mempunyai strata sosial yang tinggi, status sosialnya yang tinggi, biasanya untuk para bangsawan, para raja, seperti itu, ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian dengan adanya pamor di sini, seperti pamor sumber ini, diharapkan adalah rezeki yang datang sendiri dan tidak pernah putus. Artinya seorang pemimpin juga dibutuhkan rezeki yang banyak, karena dia harus mengayomi. Lambang dari naga adalah mengayomi. Ketika dia mempunyai rezeki yang banyak, dia harus memberikan kelebihan hartanya untuk masyarakatnya, agar masyarakatnya tidak kekurangan, seperti itu, ya, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam keabu-abuan, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari pasikutanya dan tekstur besinya, ini kalau kita lihat dari tekstur besinya, saya dekatkan, sahabat Pusaka Jawa.
ya. Ini tekstur besinya ini adalah warnanya abu-abu kehitaman. Kemudian nyapak tahu seperti yang alat tulis zaman dulu, zaman bapak saya sekolah almarhum itu pakai sabak sebelum ada pulpen ya. Ini besinya nyapak sahabat Pusaka Jawa. Kemudian menancap pada bilah, ini pandes. Ini pandes ya. Penampilan pamornya lembut dan kelem atau suram. Ini estimasi kemungkinan ya, kemungkinan ini dari tekstur besinya yang seperti ini Singosari sahabat Pusaka Jawa. Saya dekatkan lagi. Ya, ini estimasi Singosari. Sekarang kita lihat panjang bilahnya berapa ya, biar jelas. Ini jelas menurut saya ini pusaka. Kenapa karena dari bilahnya juga pendek. Dan ini biasanya untuk dibawa kemana-mana. Panjang bilahnya 23 sahabat Pusaka Jawa, 23 cm ya. Jadi kemudian untuk ininya cuman setengah senti, karena ini segi 4 nih, jarak antara segi 4-nya itu cuman setengah senti. Ini kalau dibikin tongkat komando mungkin bagus ya, kecil. Bisa dulu ini punya teman saya almarhum Pak Darsono, kemudian saya mahari sahabat Pusaka Jawa karena keluarganya mungkin tidak mengurusnya, jadi saya alih rawat ke saya. Alhamdulillah dapat dari saya ya. Kalau kita dapat dari kolektor ya pasti sudah bagus semua rangkanya, tidak seperti dari lokasian kadang maaf ya, rangkanya seenaknya kita bikin sendiri rusak dan sebagainya. Harganya nggak jauh beda. Sekarang di lokasian juga sudah tahu harga, jarang yang harganya murah seperti itu ya. Masih mending kita beli langsung sama bakul atau hunter ataupun ke kolektor, sudah tahu pasarannya, barangnya pun ready, tinggal pajang, sudah terawat ya, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini termasuk pusaka yang sangat jarang, karena pada umumnya cacing kanil itu tidak memakai stilasi atau gambar atau relief, entah itu naga entah itu yang lainnya. Ini adalah naga primitif sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini stilasi dari ada naga primitif penganten karena sepasang ya. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komentar. Jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan minta dimaafkan ya. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.